Ya, Bapak Ibu sudah bersama kita semua saat ini, Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, Pak Dirjen GTK. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Mas Doni, apa kabar? Baik, terima kasih Pak Iwan. Semoga juga sehat dan baik-baik. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat semua ya Mas Doni dan teman-teman semua yang ada di sini. Alhamdulillah. Pak Iwan di tengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk kita semua untuk hadir dan juga membawakan pemaparannya. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya Pak. Kami paham betul sebagai Direktur Jenderal GTK saat ini tentunya banyak sekali agenda dan juga pertemuan dan acara lain yang perlu dihadiri, dan kita sangat menghargai kehadiran Bapak hari ini. Saya tidak mau berlama-lama Pak, saya juga yakin waktu Bapak tidak banyak. Oke, baiklah para peserta Bapak Ibu sekalian, marilah kita ikuti bersama materi yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dirjen GTK. Kami silakan dengan hormat Bapak Iwan Syahril PhD. Silakan Pak. Terima kasih Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mendoakan pertama-tama Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, juga keluarga di rumah semuanya ada dalam keadaan sehat-sehat. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan dan keselamatan kita semua adalah hal yang terpenting. Terima kasih atas undangannya kepada Pusdatin, dan saya sangat senang sekali bisa hadir di kesempatan kali ini dengan ini istilahnya pembatik ya, pembatik level 4. Ini luar biasa tahapan-tahapan yang sudah dilalui dengan tema pada saat ini semangat berbagi untuk membangun inovasi pembelajaran berbasis TIK. Baik, Bapak Ibu semua, paparan saya pada kesempatan kali ini atau mungkin saya berbaginya ya, berbagi di sini lebih kepada fokus ke secara umum bagaimana kita melihat guru itu, dan saya akan menghadirkan Ki Hajar Dewantara di antara kita semua. Jadi paparan saya nanti akan lebih berfokus kepada bagaimana sih filosofi guru yang didorong sebenarnya oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan kita ini menurut saya tidak hanya hidup dalam semboyan-semboyan yang menurut saya itu sering kali yang terjadi sangat seremonial gitu ya, tapi sebenarnya salah seorang tokoh pendidikan kelas dunia. Nanti akan saya jelaskan kenapa beliau itu, dan saya pun juga menemukan mutiara dari pemikiran beliau mungkin udah agak terlambat juga ya, sudah selesai saya PhD, kemudian saya baca kembali tulisan-tulisan asli Ki Hajar dan menemukan bahwa beliau adalah tokoh yang sangat luar biasa. Artinya jauh-jauh merantau, kalau istilahnya pepatah itu kan akhirnya jatuh juga kepada tanah airnya sendiri yang sebenarnya memberikan mutiara inspirasi tersebut. Silakan mungkin kita bisa hadirkan paparannya, panitia bisa tolong ya. Baik, kita lanjut saja ke halaman berikutnya. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan atau mungkin memberikan sebuah soal kepada teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Kalau menurut Bapak Ibu, seorang anak itu lahir apakah A, ibarat sebuah kertas yang sudah ada tulisannya tapi samar-samar, atau B, sebuah kertas kosong yang nantinya akan diisi oleh lingkungan dan lain sebagainya. Ini dua-duanya sebenarnya ada teorinya ya, jadi tidak ada benar atau salah di sini. Tapi kecenderungan Bapak Ibu semua di sini yang mana? Apakah A, kertas yang tulisannya samar-samar, atau B, kertas kosong anak? Jadi ini membayangkan anak lahir, ibaratnya seperti apa? Atau yang sekarang yang lebih cenderung diyakini itu yang sebelah mana, A atau B? Ini soal pertama saya, silakan mungkin dipikirkan sebentar. Oke, sudah ada jawabannya. Nanti kita bahas atau kembali ke sana. Jadi apakah kertas samar-samar atau kertas kosong? Silakan lanjut ke slide berikutnya. Oke,
pentingnya guru itu sudah sebenarnya bukan sekedar jargon atau kepercayaan. Berbagai macam riset, yang ini salah satu riset klasik yang sudah sering dikutip, bahwa peran guru itu ketika kita melihat ada seorang atau anak ya, kelas gitu, yang diajar oleh guru yang low performing, yang berkualitasnya di bawah rata-rata, dengan high performing, dengan guru yang berkualitas baik, itu bisa selama rentang waktu yang cukup panjang gitu ya, misalnya 3 tahun kalau dalam penelitian ini, itu bisa membawa perbedaan hasil belajar murid itu cukup signifikan. Jadi kalau yang satunya itu bisa terus meningkat, kalau yang satu akan drop, dan jaraknya itu bisa sampai 53 percentile points. Ini sebenarnya bukan angkanya yang dilihat, tapi sebenarnya signifikansi dari pentingnya kualitas guru dalam pembelajaran. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama dalam sistem pendidikan manapun. Lanjut. Oke, ini saya lanjut aja dulu. Ini mungkin terus dulu. Lanjut lagi. Tuturi Handayaninya. Slide sebelumnya. Kita sering sekali melihat logo ini. Logo ini adalah logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di logo ini ada tulisan yang menjadi sebuah secara umum kita tahu ini Tuturi Handayani. Kita tahu bahwa ini adalah bagian dari slogan semboyan yang digaungkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yang lengkapnya adalah Ingarso Sungtulodo Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo itu artinya pendidik itu harus menjadi teladan. Jadi teladan itu adalah sebuah hal yang penting untuk bagi seorang guru, menjadi seorang teladan. Jadi bukan sekedar ini ya, tapi itu betul-betul esensi dari menjadi seorang guru. Yang kedua adalah seorang guru itu menurut Ki Hajar harus Ing Madya Mangunkarso, membangkitkan semangat, jadi motivator. Jadi pembangkit semangat itu adalah bagian dari tugas dari seorang teladan, motivator. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ini mengandung makna, kalau literalnya, dari belakang memberikan dorongan. Maksudnya Ki Hajar apa? Memberikan dorongan sehingga muridnya kemudian bisa menjadi mandiri, berdaya, dan pembangkit semangat itu adalah bagian dari tugas dari seorang teladan, motivator. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ini mengandung makna, kalau literalnya, dari belakang memberikan dorongan. Maksudnya Ki Hajar apa? Memberikan dorongan sehingga muridnya kemudian bisa menjadi mandiri, berdaya, dan merdeka. Jadi filosofi merdeka belajar itu sebenarnya berakar dari filosofi Bapak Pendidikan kita, dan itu sebenarnya sudah lama sekali ada dalam logo yang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan mungkin secara pemaknaan kita mungkin tidak terlalu memaknainya dengan betul-betul dalam. Kita sekarang ingin bagaimana untuk menciptakan manusia-manusia merdeka sesuai dengan yang diamanatkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, Tuturi Handayani, untuk manusia-manusia yang merdeka. Jadi ini adalah bagian dari esensi dari filosofi pendidikan Indonesia, dan sudah ada di logo Kemendikbud sejak puluhan tahun yang lalu. Nah, inilah yang kemudian menjadi, menurut saya, kita perlu kembali melihat gimana sih ya, atau Ki Hajar itu sebenarnya cuma nggak mungkin kan sepanjang hidupnya hanya berbicara tentang Tuturi Handayani aja gitu. Pasti banyak sekali yang dikemukakan oleh Ki Hajar. Silakan slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat, dan saya kemudian juga tersadarkan bagaimana Ki Hajar itu bisa menemukan filosofi pendidikan yang keren sekali itu. Kita lihat dari sejarahnya, Ki Hajar ini dipengaruhi ketika belajar tentang ilmu pendidikan itu waktu di Belanda oleh dua tokoh besar, yaitu pertama Friedrich Froebel, yaitu pendiri Taman Kanak-kanak, pedagog dari Jerman, dan Maria Montessori, ahli pendidikan dari Italia. Lalu kemudian di tulisan-tulisan beliau kemudian ya, yang agak sesudah pulang dari Belanda itu adalah
tentang pemikiran-pemikiran Tagore, Rabindranath Tagore. Tagore ini adalah peraih Nobel sastra dari luar Eropa yang pertama. Jadi luar biasa cerdasnya dan tokoh dunia sekali dari India. Dan ini juga mewarnai cara Ki Hajar kemudian melihat pendidikan. Nah, saya mungkin tidak akan berbicara tentang konsep Froebel, Montessori, atau Tagore. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah rekognisi tokoh-tokoh yang mengilhami Ki Hajar terhadap Ki Hajar itu ternyata timbal balik, mutual. Tidak hanya Ki Hajar yang kemudian respect kepada mereka, pada Montessori atau Tagore, tapi Montessori dan Tagore pun juga respect dengan Ki Hajar. Dari mana saya bisa menyimpulkan hal tersebut? Karena Ki Hajar atau Tagore dan Montessori itu pernah mengunjungi Ki Hajar. Tagore mengunjungi Taman Siswa, pergi secara fisik ke Taman Siswa Yogyakarta tahun 1927 untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Pada waktu itu bukanlah hal yang mudah sama sekali. Itu hal yang luar biasa sulitnya dan luar biasa lamanya. Jadi kalau orang emang niat mau datang di sebuah tempat dari Eropa, dari India sampai ke Jawa dan apalagi terus ke Yogyakarta, itu niat banget. Artinya tuh secara respect terhadap Ki Hajar itu luar biasa. Dan lebih hebatnya lagi ketika Tagore balik ke India, beliau kemudian mendirikan sebuah ruangan khusus kesenian yang terilhami dari apa yang beliau lihat di Taman Siswa di Yogyakarta. Tokoh sebesar Tagore terilhami oleh Ki Hajar sampai kemudian berbuat atau melakukan sebuah ruangan khusus di sekolahnya yang di India. Itu menurut saya tuh udah luar biasa reputasi dan pengakuan terhadap bapak pendidikan kita. Dan yang kedua, Maria Montessori. Saya kenal Montessori tentunya sebelumnya udah sejak masih SMA dulu kali ya. Udah lihat ternyata ada sekolah Montessori keren-keren di banyak daerah di Indonesia dan biasanya itu sangat mahal dan lain sebagainya. Memang Montessori metodenya sangat mengilhami banyak orang, termasuk Ki Hajar. Yang diinginkan oleh Ki Hajar adalah Montessori itu sebuah filosofi pendidikan yang merdeka, karena betul-betul student centered. Anak itu betul-betul diobservasi sehingga kemudian dilihat apa ya intervensi yang perlu dilakukan dari hasil observasi tersebut. Nah, Montessori ternyata, saya juga kaget mempelajari hal ini, Montessori pernah mengunjungi juga Taman Siswa di tahun 1940, agak sedikit lebih kemudian daripada Tagore, tapi tetap merupakan sebuah perjalanan keliling dunia yang tidak mudah gitu, apalagi beliau dari Eropa ya, dari Italia, mengunjungi Taman Siswa di tahun 1940. Dan menurut saya tokoh sebesar Montessori mengunjungi Taman Siswa dan menurut saya itu luar biasa. Artinya bapak pendidikan kita ini adalah seorang tokoh kelas dunia yang reputasinya itu jauh melebihi dari reputasi yang cuma sekedar nasional. Dan ini rekognisi ini menurut saya hal yang sangat luar biasa penting yang kemudian bagi saya pribadi mengilhami untuk mendalami filosofi Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Oke. Nah, ada 3 hal yang di sini yang ingin saya share kepada Bapak Ibu semua guru TIK. Pertama adalah guru dalam perspektif Ki Hajar Dewantara, yaitu yang kita gunakan dalam perspektif Merdeka Belajar itu memandang anak dengan rasa hormat. Ini menunjukkan kekuatan nilai untuk berpusat kepada anak atau student centered learning. Lanjut. Oke. Saya akan mengutip atau menghadirkan kutipan dari tulisan Ki Hajar bahwa pendidikan itu dilihat dari perspektif makhluk hidup, ekologis, bukan perspektif mesin atau industri, mekanik. Ini adalah ekologis. Ada gabungan antara nature dan nurture. Jadi ada gabungan kodratnya si anak dengan nurture, cara kita untuk menumbuh kembangkan mereka. Menurut Ki Hajar, pendidikan itu hanya bisa menuntun, artinya tidak merubah kodratnya si anak, tapi faedahnya bagi tumbuh kembang anak itu sangatlah besar. Analogi Ki Hajar kemudian, pendidik itu tuh ibarat petani. Jadi bukan kayak pabrikan ya, petani bagi Ki Hajar. Seorang petani, ini tulisan Ki Hajar, menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah,
memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar ia dapat memperbaiki keadaan tanaman padi yang ditanam, bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi yang lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodratnya padi itu tetap mustahil. Artinya, kalau itu bibit padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi yang terbaik. Kalau bibitnya itu kopi, tumbuhkanlah dia sebagai kopi yang terbaik. Jangan bibitnya itu kopi diharapkan menjadi padi, atau bibitnya itu padi ditumbuhkan seperti memelihara tumbuhan kopi, tidak akan jadi. Jadi tumbuhkan itu yang namanya student centered learning itu betul-betul diperhatikan kodrat sang anak seperti apa dan tumbuh kembangkanlah mereka sesuai dengan kodratnya. Jadi ibarat tadi ya, padi atau jagung, berarti memang apa ya, jadi guru tuh harus terus belajar, karena bedanya antara pabrikan dengan kondisi yang sangat ekologis gini ya, dengan filosofi Ki Hajar ini, bahwa kita guru itu tidak pernah memesan saya mau bibit yang seperti ini ya gitu, karena yang setiap orang itu adalah unik, jadi nggak ada, bahkan kembar siam sekalipun tidak sama gitu. Jadi guru itu yang mau nggak mau harus terus belajar dan belajar dan belajar, karena dia tidak tahu bibit seperti apa yang kemudian akan hadir di kelasnya. Dan itulah seni dalam mengajar, karena kita harus kemudian terus melakukan adaptasi, penyesuaian, dan terus untuk belajar supaya kita bisa menumbuh kembangkan bibit-bibit apapun yang diamanahkan kepada kita dengan baik. Jadi ini filosofi pertama, memandang anak dengan rasa hormat, artinya fokus kepada bagaimana student centered learning berpusat kepada anak bisa kita hadirkan di kelas. Lanjut. Oke. Nah, ini balik ke pertanyaan saya yang pertama tadi. Kalau menurut Ki Hajar, secara filosofi Ki Hajar, itu jawabannya yang A. Bahwa anak lahir itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tapi semua tulisan itu suram. Maksudnya suram ini bahasa lama ya. Maksudnya samar-samar, tidak jelas gitu. Tapi udah ada tulisannya, udah ada pola-polanya. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram, yang samar, dan berisi baik agar kelak dapat nampak seperti budi pekerti yang baik. Jadi yang baik-baik itu ditebelin. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan menjadi tebal, bahkan kalau bisa dibikin lebih samar. Kalau yang kurang baik nih, kodratnya ya dibikin lebih samar-samar gitu. Jadi ibaratnya kalau kata Ki Hajar begini, kalau memang kita bibitnya itu orang yang pemarah gitu ya, jadi maupun di training mungkin bisa sekolah, latihan sabar, mindfulness, meditasi, yoga dan lain-lain, kemudian bisa mengelola emosi dan lain-lain, training. Tapi yang namanya kalau bakatnya itu memang dia orangnya gampang naik darah atau emosi, itu biasanya kelihatannya itu ya sifat aslinya itu kalau misalnya energi kita lagi down banget, misalnya lagi capek banget habis kerja gitu, itu biasanya udah keluar, nggak bisa dikontrol, filternya itu jadi hilang, semua trainingnya itu bisa buyar gitu, karena ya udah keluar sifat aslinya. Nah, kodrat itu maksudnya itu nggak pernah akan hilang gitu, tapi bisa di training dengan pendidikan dan lain-lain. Tentunya butuh pendidikan yang semakin baik ya, yang tadi kayak cara menumbuhkan padi yang dengan cara terbaik tentunya akan menghasilkan padi yang hasilnya itu besar-besar kalau kata Ki Hajar tadi kan. Nah, ini juga sama, tapi kodratnya tuh nggak bisa hilang begitu saja. Oke, lanjut. Kita ke slide berikutnya aja, silakan. Oke, jadi pada akhirnya ini sebuah azas dari Taman Siswa yang diparafrasa oleh Profesor Sarjito, Rektor UGM, ketika memberikan Doktor Honoris Causa kepada Ki Hajar di tahun 56. Azasnya itu adalah seorang pendidik itu harus dalam mendidik anak bebas dari segala ikatan,
dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba kepada sang anak. Kata-kata berhamba di sini adalah sebuah analogi ya. Ki Hajar seorang bangsawan, maksudnya ini kedalaman nilai untuk seorang guru itu betul-betul harus berfokus kepada murid, dan murid. Itu penting sekali yang digarisbawakan oleh Ki Hajar. Jadi ini sebuah kedalaman filosofi bahwa dalam setiap melakukan pendidikan harus fokus kepada murid. Lanjut. Oke, kita lanjut saja ini. Kita mulai kita lanjut ke yang kedua ya. Oke, tadi memandang anak dengan rasa hormat. Yang kedua, secara filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah guru dalam mendidik itu melakukan pendidikan secara holistik. Nah, apa yang dimaksud dengan Ki Hajar? Lanjut. Oke. Dalam pendidikan yang holistik, ini Ki Hajar menggunakan berbagai macam kata, tapi maksudnya itu sama, yaitu misalnya budi pekerti, atau lahir dan batin, atau olah cipta, olah rasa, olah karsa, olahraga. Ini sebuah totalitas dari bagaimana kita melakukan pendidikan. Nah, atau yang holistik itu ya. Cipta itu maksudnya apa? Di sini ada komponen. Kalau budi atau batin atau kadang-kadang dibilang trisakti oleh Ki Hajar itu menyangkut hal yang berhubungan dengan cipta, yaitu pikiran. Pendidikan itu harus menajamkan pikiran. Rasa itu perasaan, ini bagian dari budi atau batin dan trisakti selanjutnya. Menghaluskan perasaan. Jadi tadi menajamkan pikiran, menghaluskan perasaan, dan yang ketiga di sini adalah kemauan atau karsa. Jadi olah cipta, olah rasa, olah karsa, menajamkan pikiran, menghaluskan perasaan, dan menguatkan kemauan. Pendidikan itu harus berkuasa loh untuk menguatkan kemauan. Jangan cuma pinter, punya keterampilan hebat, tapi kemauannya lemah. Maka menurut saya kalau orang yang punya kemauan yang luar biasa kuat, tapi keterampilannya mungkin nggak terlalu hebat-hebat banget gitu, itu bisa jadi sangat sukses. Karena para pendiri republik yang kalau saya baca di literatur tulisan-tulisan mereka itu selalu menekankan pada kemauan, keteguhan dengan kemauan, bukan kecerdasan, tapi kemauan. Dan menurut saya pendidikan kita harus mencari atau kemudian mereorientasi salah satunya bukan hanya pada teknis-teknis bagaimana melakukan ini dan sebagainya, tapi menguatkan kemauan itu akan jauh lebih penting. Investasi bagi anak didik yang nantinya akan tumbuh berkembang secara mandiri di kemudian hari. Dan yang selanjutnya pekerti itu adalah lahir, atau ini yang fisik atau tenaga, itu olahraga yang sering kita bilang. Olahraga itu yang menyehatkan jasmani. Jadi kesatuan totalitas antara olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga ini adalah poin dari pendidikan holistik yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, tidak ada dua budi pekerti yang sama, sehingga kita bisa membedakan orang satu dengan lainnya. Di sini saya ingin menekankan pesan Ki Hajar bahwa ketika kita bisa melakukan pendidikan secara seimbang, jadi apakah itu kebersihan budi, cipta, rasa, karsa, dan raga itu tumbuh kembang secara baik, pada akhirnya menurut Ki Hajar, bidang apapun, ilmu apapun, itu pada akhirnya akan membawa kita kepada kebijaksanaan. Artinya pendidikan yang baik, yang holistik, sistem pendidikan yang melakukan pendidikan secara holistik akan menghasilkan manusia-manusia, SDM-SDM yang penuh kebijaksanaan. Masyarakatnya akan penuh dengan kebijaksanaan. Sebaliknya, jika pendidikan atau sistem pendidikan tidak melakukan pendidikan secara holistik yang timpang, masyarakat tersebut akan langka bahkan hampa kebijaksanaan. Jadi orang-orang dewasa yang ada di dalam ekosistem tersebut, karena sistem pendidikan yang tidak holistik, ini bisa membuat kelangkaan kebijaksanaan dalam masyarakat, tentunya nanti akan memiliki dampak sosial di masyarakat kita. Lanjut. Oke, ini gambaran pendidikan di tangan siswa ya, yang menjadi inspirasi kita semua bahwa beginilah yang pendidikan yang atau sekolah gitu ya, ada kegiatannya macam-macam gitu, bukan hanya kegiatan yang sifatnya hanya olah cipta saja atau yang kognitif saja. Lanjut. Oke, ini Ki Hajar ternyata pernah mengkritik pendidikan nasional kita. Ini kita sebenarnya udah merespon ya, dalam Merdeka Belajar kita coba untuk memindahkan fokus dari ujian nasional yang berbasis pada mapel kepada asesmen kompetensi minimum yang sifatnya literacy numeracy karakter itu sifatnya lintas mapel dan fleksibel.
Ini pesan Ki Hajar di tahun 56. Ki Hajar berkata, kita lihat di zaman sekarang, maksudnya pada waktu itu, masih terpakainya bentuk-bentuk rumah sekolah, daftar-daftar pelajaran yang tidak memberi cukup semangat mencari ilmu pengetahuan sendiri. Karena tiap-tiap hari, tiap-tiap triwulan, tiap-tiap tahun, pelajar-pelajar kita terus-menerus terancam oleh sistem penilaian dan penghargaan yang intelektualis. Anak-anak dan pemuda-pemuda kita sukar dapat belajar dengan tenteram karena dikejar-kejar oleh ujian-ujian yang sangat keras dalam tuntutan-tuntutannya. Mereka belajar tidak untuk perkembangan hidup kejiwaannya, sebaliknya mereka belajar untuk dapat nilai-nilai tinggi dalam rapor sekolah atau untuk dapat ijazah. Dalam soal ini, sebaiknya lah kita, para pemimpin perguruan, maksudnya pemimpin sekolah, bersama-sama dengan Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan mencari bagaimana caranya kita dapat memberantas penyakit yang mengkultuskan ujian dan mengejar-ngejar ijazah tersebut. Ini pesan Ki Hajar di tahun 1956. Dan saya rasa ini masih relevan untuk kita berefleksi apakah kita sudah bergerak dari sini atau masih terjerat dalam cara berpikir yang mengkultuskan ujian dan tidak menumbuh kembangkan secara holistik tadi. Jadi ini sebenarnya sudah lama diingatkan oleh Bapak Pendidikan kita. Lanjut. Oke, memandang anak dengan rasa hormat, satu, melakukan pendidikan secara holistik, dan yang ketiga, mendidik secara relevan atau kontekstual. Itu adalah bagian ketiga dari paparan saya. Maksudnya seperti apa? Bahwa relevansi dalam pendidikan adalah hal yang terpenting. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya esensinya adalah filosofi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terus terjadi secara berkelanjutan. Dalam memaknai perubahan tersebut, bagi Ki Hajar ada sebuah konsep yang dinamakan kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini ada dua komponen. Pertama, kodrat alam, tempat di mana masyarakat itu berada. Dalam melakukan perubahan, kita harus memaknai bagaimana kondisi alam kita atau tempat masyarakat di mana kita berada. Misalnya kita tahu kita banyak sekali kebudayaan yang bermacam-macam di Indonesia. Lalu kemudian kita tahu bahwa masyarakat di daerah pegunungan sama daerah pesisir pantai itu pasti berbeda. Karena memang alamnya berbeda, jadi tuntutannya juga akan berbeda. Negara yang ada di dua alam dengan 4 alam itu juga berbeda. Ki Hajar memberikan ilustrasi, orang Indonesia melihat orang Belanda itu pelit. Orang Belanda lihat orang Indonesia itu boros. Kenapa? Kalau orang Indonesia, kata Ki Hajar, Indonesia itu alamnya sangat baik sekali gitu, mau nanam apapun, kapanpun itu akan tumbuh dengan baik dan subur ya tanahnya gitu. Sementara di Belanda itu ada 4 musim. Ya 4 musim ya mereka nggak bisa bercocok tanam di musim dingin. Jadi artinya harus melakukan penghematan. Jadi secara alamnya mereka ditempa untuk terbiasa untuk berhemat. Karena nanti di musim gugur, apalagi musim dingin, itu sudah tidak bisa lagi untuk bercocok tanam. Jadi harus survive di musim-musim ini. Mereka harus melakukan penghematan. Sebenarnya kalau di Indonesia, mereka bisa menanam sepanjang tahun dan tidak begitu khawatir gitu ya. Jadi akhirnya cenderung dilihat kalau bagi orang Belanda kok nggak nabung ya, kok nggak ini lebih boros gitu ya. Karena kalau di sana mereka terbiasa, kita melihatnya kok pelit banget gitu. Tapi sebenarnya ini adalah bagaimana mereka dilatih oleh alamnya, itu kodrat alam. Nah, kedua, bukan hanya kodrat alam yang dilihat, tapi kodrat zamannya. Jadi zamannya, ada kodrat alam, kodrat zaman. Zaman yang walaupun alamnya sama, tapi zamannya berbeda, ini akan menghasilkan dinamika yang berbeda. Nah, zamannya ini kalau di kita misalnya sekarang di revolusi industri 4.0 2020, ini berbeda kan dengan bagaimana era zaman misalnya di tahun 1990, berbeda lagi di tahun 1950, apalagi nanti kalau kedepannya misalnya itu Jakarta gitu ya, Jakarta tahun 2020 akan berbeda dengan Jakarta 2030, 2050 dan seterusnya. Nah, zaman yang ini yang ditempati itu juga kemudian menjadi teks bagi kita untuk bagaimana melakukan perubahan. Jadi perubahan itu yang relevansi pendidikan. Kalau kita kembali ke pendidikan, harus melihat relevan nggak sama alamnya, relevan nggak sama zamannya. Ini adalah kodrat keadaan yang harus kita terus buru-buru, para pendidik, sekolah, sistem pendidikan, para pengambil kebijakan harus terus melakukan refleksi. Sudah sesuai nggak dengan konteks relevansi dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini yang menurut saya TIK sangat berperan di sini karena zaman yang pada sekarang, revolusi industri 4.0 ini, percepatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai pendorong utama terjadinya banyak sekali perubahan-perubahan di berbagai macam sektor di masyarakat.
Katanya sekarang udah disruption is the new normal. Nah, percepatan kemajuannya sangat luar biasa, sehingga apa yang dipelajari katanya sama anak yang kuliah di tahun yang masuk tahun ini, ketika mereka lulus 4 tahun kemudian itu sudah usang gitu. Karena udah nggak kepake lagi tuh apa yang dipelajari selama masa perkuliahan. Sebegitu cepatnya yang perubahan-perubahan yang harus kita antisipasi. Jadi peran dari TIGA menurut saya pada zaman ini luar biasa penting. Silakan lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini kodrat zaman kita ya. Zaman di mana artificial intelligence, big data analysis, 5G connectivity, 3D printing, augmented reality, semuanya deh sebutin aja itu luar biasa mereimajinasi revolusi cara kita menjalani hidup dan kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Jadi apa yang mungkin sekarang jadinya masih banyak sekali, termasuk webinar yang saat ini ya, ini kalau mungkin 10 tahun yang lalu susah bisa terjadinya. Pada masa ini bisa terjadi dengan jauh lebih mudah, sehingga ketika pandemi COVID ini kita dalam posisi sebenarnya teknologi itu sudah ada, tinggal gimana memanfaatkan. 10 tahun yang lalu mungkin jauh lebih sulit untuk bisa melakukan ini. Dan kita kebayang nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan udah nggak tahu lagi seperti apa percepatan teknologi yang terjadi, sehingga cara kita beroperasi pun juga bisa berubah banyak gitu. Dan manusia mungkin peran-peran yang sifatnya rutin dan lain-lain itu bisa tergantikan oleh mesin. Lanjut. Ini pertanyaan besar. Apakah sekolah-sekolah kita pada saat ini bisa untuk menghasilkan pembelajaran yang dibutuhkan untuk masa mendatang? Kalau masih kita berpikir kayak ilustrasi di sebelah kiri, yaitu pabrikan, semuanya one size fits all, standar semua gitu ya, kayak di pabrik gitu, dengan spek yang jelas, ya kita mungkin tidak bisa menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Ini katanya pendidikan masih terjebak di ekosistem revolusi industri 2.0. Belum 3.0 aja masih belum gitu, apalagi 4.0. Karena itu kita harus melakukan leapfrogging, sebuah lompatan. Lanjut. Oke, saya lanjut aja ini, Merdeka Belajar. Silakan lanjut. Oke. Beberapa hal yang ingin saya tekankan di sini adalah, pertama, Merdeka Belajar itu visinya apa? Visinya adalah fokus kepada murid. Itu hal yang terpenting dalam Merdeka Belajar. Ini bagian dari pesan Pak Presiden juga, karena kita harus melakukan pembangunan nasional fokus kepada sumber daya manusia, fokus kepada murid. Dan kepada murid yang kita lihat itu adalah tumbuh kembangnya secara holistik sesuai dengan pesan Ki Hajar. Dan kita melihat bahwa unit inovasi utama untuk melakukan inovasi-inovasi pesan Pak Presiden yang selanjutnya itu adalah di sekolah. Jadi kepala sekolah itu harus betul-betul menjadi kepala Chief Learning dan Chief Innovation Officer yang akan menggerakkan ekosistem yang ada di sekolah. Dan peran pemerintah dalam konteks Merdeka Belajar adalah sebagai pemberdaya. Jadi bukan sebagai yang akan sibuk mengontrol, tapi memberdayakan, memberikan otonomi supaya masyarakat, terutama ekosistem pendidikan kita bisa lebih terbuka, lebih banyak inovasi-inovasi yang dihasilkan. Lanjut. Oke, ini sebuah analogi dari Pak Jokowi yang kemudian menjadi bagian dari refleksi kita terus. Apakah kita dalam melakukan kegiatan itu hanya fokus pada kegiatan terlaksana atau fokus kepada hasil akhir yang penting? Dan hasil akhir yang penting sekali lagi adalah SDM, yaitu murid, dan murid. Kita melakukan sekarang banyak sekali program peningkatan kualitas dan lain-lain, pelatihan dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apa relevansinya ini nanti kepada peningkatan hasil belajar murid? Atau bagaimana kita melihat bahwa apa yang kita lakukan sekarang, program-program yang kita lakukan akan berdampak pada hasil belajar murid? Ini adalah pertanyaan terpenting yang harus selalu kita tanyakan dalam setiap program-program, apakah pelatihan guru atau kegiatan-kegiatan lainnya. Jangan hanya sekedar mungkin keren-kerenan, dapat sertifikat, mungkin angka kreditnya banyak, namun hasil belajar muridnya tidak terkena dampaknya. Menurut saya mungkin kita harus merubah orientasi ini, dan ini bagian yang ditekankan juga oleh Pak Presiden, bahwa kita harus betul-betul fokus. Kalau dengan analogi WhatsApp, jangan hanya sending aja, pastikan itu deliver.
programnya itu netes, programnya itu berhasil meningkatkan apa yang terpenting, dan Mas Menteri Nadiem Makarim menerjemahkan ini dan mengingatkan kita terus dampaknya kepada murid itu apa gitu. Kalau programnya hanya keren-keren aja tapi tidak berdampak pada hasil belajar murid, itu berarti kita belum berhasil. Lanjut. Ya, inovasi Pak Presiden juga menekankan kita jangan bisnis as usual, harus berubah cara pikir. Yang sangat tidak nyaman kalau tidak bisnis as usual itu sangat tidak nyaman. Tapi kalau kita ingin menghadirkan inovasi, apalagi Pak Presiden pesan sebagai inovasi sebagai budaya, artinya kita harus terbiasa untuk melakukan hal-hal eksperimentasi, mencoba hal-hal baru, tapi bukan sekedar coba-coba, harus fokusnya kepada bagaimana dampak terhadap hasil belajar murid yang lebih baik. Jadi itu kuncinya. Inovasi itu harus jelas tujuannya itu kepada murid dan murid. Lanjut. Oke, kita lanjut aja ini. Nah, SDM seperti apa sih yang kita butuhkan, yang ingin kita hasilkan? Pertama yang dibutuhkan oleh pembangunan nasional, dan kemudian yang ingin kita hasilkan di sekolah-sekolah kita. Ada sebuah profil pelajar yang kita sudah rumuskan, yaitu profil pelajar Pancasila. Yaitu pertama, ini ada yang terputus ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, itu satu. Lalu yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ada dimensi spiritualitas yang tinggi, religiusitas kepada agama dan keyakinannya, dan kemudian bisa berintegritas, berakhlak mulia. Jadi akhlaknya juga harus luar biasa sebagai hasil dari refleksi atau dimensi spiritualitas tadi. Yang kedua, harus mandiri, bahwa dia tahu dia tujuannya itu apa, bisa mendefinisikan tujuan, menyusun rencana untuk mencapai tujuan secara mandiri, atau ini bagian dari self-regulated learning. Lalu bernalar kritis, bisa berpikir dari berbagai sudut pandang. Berkebinekaan global, tidak hanya melihat perbedaan yang ada di nasional, tapi secara dunia pun, bahwa keberagaman itu adalah sebuah kekuatan yang akan menghadirkan solusi-solusi yang semakin menguatkan kemanusiaan kita. Lalu gotong royong, ini sangat penting sekali, bahwa akar dari budaya masyarakat kita tuh gotong royong ini luar biasa pentingnya. Dan yang terakhir, kreatif, jadi ada imajinasi untuk menghadirkan solusi-solusi baru. Lanjut. Nah, COVID ini slide saya yang terakhir. COVID ini menurut saya banyak sekali tantangan, ini kesulitan-kesulitan, kita sudah tahu itu. Tapi pada saat yang bersamaan, COVID ini memberikan sebuah tantangan kepada para pendidik dalam dunia pendidikan, sebuah laboratorium besar untuk menempa kita kepada beberapa hal penting untuk masa depan. Pertama, sikap mental untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Kita beroperasi dalam hal yang sangat tidak nyaman selama COVID. Pertanyaannya, apakah kita memanfaatkan ini sebagai bagian untuk training kita untuk semakin nyaman dengan ketidaknyamanan? Dan inilah yang dibutuhkan untuk dalam budaya inovasi, karena inovasi itu kan selalu bergerak terus ya, melakukan eksperimentasi, nggak pernah settle, nggak pernah puas gitu dengan apa yang ada, terus melakukan upaya-upaya perbaikan. Ini sikap untuk bisa nyaman ini hal yang sangat penting dalam terwujudnya budaya inovasi. Lalu yang kedua adalah bagaimana kemudian kita melihat orientasi yang berfokus kepada murid gitu. Karena sekarang dalam satu kelas, guru yang biasanya mungkin caranya cuma satu aja gitu ya buat semua murid, sekarang dengan muridnya ada yang macam-macam kondisi keluarganya di rumah kan, dengan ada gadget, nggak ada gadget, nggak ada kuota, atau gadgetnya dipakai rame-rame, atau nggak punya gadget sama sekali gitu ya. Dan itu harus yang namanya student centered, yang personalisasi itu seperti itulah kira-kira ya, walaupun ini dalam konteks yang mungkin berbeda, tapi orientasi cara berpikir ini betul-betul kita ditempa pada masa COVID ini. Jadi nggak bisa lagi one size fits all. Lalu yang ketiga, kecemasan terhadap teknologi itu signifikan menurunnya. Seperti sekarang kita melakukan webinar, kayaknya saya melihat nggak pernah dalam sejarah saya melihat luar biasanya. Pertama ya, guru-guru kita belajar akan masif, belajar se-Indonesia, guru-guru kita luar biasa, dan itu hal yang sangat positif. Mudah-mudahan momentumnya berlangsung terus. Dan yang kedua, belajarnya itu dengan menggunakan teknologi yang tadinya itu agak alergi atau takut gitu, cemas gitu ya. Nah sekarang dengan COVID kita dipaksa, dikondisikan, nggak punya pilihan. Yang beratnya itu belajar itu bukan bisa nggak bisanya, maunya itu yang susah. Kemauan itu harganya mahal. Jadi ketika sudah mau mencoba bereksplorasi, efektif tentunya perlu waktu ya, karena yang namanya efektif seperti
belajar naik sepeda, kan jatuh-jatuh dulu, nggak langsung bisa main sepedanya bisa langsung pakai akrobat macam-macam kan ya, harus ada step-stepnya dulu, jatuh ke dalam got gitu seperti saya dulu. Itu perlu waktu. Nah, lama-lama kan kemudian makin baik. Nah, sekarang menurut saya guru-guru kita nih punya kemauan untuk bereksplorasi. Itu menurut saya itu hal yang sangat penting. Mudah-mudahan terus bisa beradaptasi, dan ini menurut saya kecemasan terhadap teknologi ini adalah hal yang sangat positif dari COVID yang bisa kita terus, mudah-mudahan momentumnya kita kuatkan, dan tentunya dengan guru-guru TIK yang keren-keren yang ikut pelatihan pembatik dan sebagainya, ini bisa menjadi agen-agen perubahan. Jadi memandang anak dengan rasa hormat, melakukan pendidikan yang holistik, dan kemudian pendidikan yang relevan. Bagaimana kita bisa mewujudkan ini pada masa pandemi COVID, pada masa setelah pandemi COVID, dan kita terus-menerus untuk belajar dan berbagi. Karena hanya dengan belajar dan berbagi, kita bisa melakukan lompatan untuk peningkatan kualitas guru dan pendidikan Indonesia, sehingga tujuannya bukan buat gurunya sebenarnya, tujuannya itu adalah pada anak-anak kita yang ada di sekolah. Masa depan kita, pemimpin kita masa depan yang akan membawa Indonesia mencapai mimpi bangsanya. Terima kasih Bapak Ibu semua, mohon maaf atas kesalahan kata. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Dirjen GTK Bapak Dr. Iwan Syahril PhD atas materi yang telah disampaikan tadi. Kami rasa Pak Iwan telah dengan pemaparannya mencerahkan, dan juga pemaparannya sangat menarik, terutama terkait filosofi yang bercermin dan berdasarkan dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada satu hal yang saya terkejut, bahwa Bapak di awal ngasih pertanyaan apakah seorang anak ini dari diibaratkan kertas kosong atau sudah berpola walaupun hanya samar-samar. Saya rasa saya terjebak di pertanyaan itu, Pak, karena kita semua tentunya lebih sering dengar adalah anak lahir itu seperti lembar kosong, seperti itu ya. Dan tentang bagaimana anak ini sebenarnya sudah mungkin punya pola dan bakat, dan itulah yang harus dikembangi, seperti Bapak sampaikan, petani tidak bisa merubah padi. Sangat menarik, Pak. Kita menghemat waktu, Pak. Kita akan mulai dengan tanya jawab. Bila Bapak berkenan, kita akan memulai dengan tanya jawab melalui live. Jadi kita akan mempersilahkan salah satu daripada peserta yang telah secara random dipick atau dipilih oleh teman-teman operator di ruang kontrol untuk langsung bisa mengajukan pertanyaan ke Pak Iwan. Kami silahkan. Ya, silakan boleh memperkenalkan diri dan juga instansi asal. Ya, terima kasih Pak Doni, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iwan, terima kasih sekali atas kesempatan yang luar biasa. Nama saya Asih Prihatin dari SMP Negeri 1 Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, terkait dengan materi yang disampaikan Bapak tadi luar biasa sekali. Kemudian di sini langsung saja saya ingin menanyakan, kebetulan saya dan teman-teman di semua peserta pembatik yang ada di Indonesia ini sudah mendampingi Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia di sekolah kami, kemudian di daerah sekitar kami untuk mengembangkan TIK, kemudian untuk belajar juga tentang model-model pembelajaran yang inovatif terkait dengan media pembelajaran dan lain sebagainya. Kami sebagai peserta pembatik, kalau saya sendiri level 3 sampai tahun lalu level 3 sangat merasa senang sekali dan bersyukur. Kemudian di tahun kemarin juga kebetulan terpilih menjadi duta rumah belajar dan melanjutkan untuk membumikan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bersama guru-guru di seluruh Indonesia, dan tujuannya memang satu, untuk meningkatkan prestasi peserta didik agar lebih baik lagi. Terkait hal tersebut, mohon maaf, saya mohon izin bertanya Bapak, untuk duta rumah belajar selaku saya dan juga teman-teman, terkait dengan program guru penggerak, apakah duta rumah belajar ini sudah bisa termasuk dalam guru penggerak, karena sekarang ini sedang ada program guru penggerak yang ada seleksinya, dan kemarin beberapa teman DRB sudah mendaftar, ada yang
langsung diterima, ada yang memang belum diberi kesempatan. Jadi pertanyaan saya, apakah para duta rumah belajar ini memang harus ikut seleksi dulu atau sudah otomatis bisa menjadi guru penggerak? Seperti itu, Bapak. Mohon maaf atas pertanyaan saya yang pertama tadi. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, ini dari titipan teman saya terkait dengan mapel sejarah. Untuk draft kurikulum 2021 terkait dengan mapel sejarah di SMA kelas 10 itu tidak ada, dan hanya ada di kelas 11 dan 12 di jurusan IPS, dan itu pun menjadi mapel pilihan. Pertanyaannya, kenapa mapel sejarah tersebut tidak ada di kelas 10 mengingat guru yang sudah tersertifikasi dan juga mengingat pentingnya menanamkan jiwa nasionalisme terhadap peserta didik, di mana saat ini terutama di abad 21 harus benar-benar dijadikan mapel sejarah itu sebagai tonggak yang mengawal bagaimana kehidupan yang multidimensional saat ini. Terima kasih, 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Doni, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja ya, Kak Doni ya. Oke, Bu Asi, 2 pertanyaan yang sangat baik sekali. Pertama-tama sebelum saya menjawab, saya mohon maaf ya, ini kayaknya di tetangga lagi ada konstruksi, jadi mungkin agak ribut-ribut sedikit. Untuk guru penggerak tentunya tetap harus ada seleksinya ya. Jadi artinya kita ingin betul-betul karena memang secara jumlah nantinya ya kita membutuhkan harus ada piloting dulu ya, Bu Asi. Itu masalahnya itu di situ. Kita tidak mau untuk tergesa-gesa sampai kemudian kita yakin bahwa dengan sistem yang ada, mekanismenya itu bisa kemudian berjalan dengan baik. Itu satu, itu penting sekali. Yang namanya dalam ini inovasi ya. Inovasi kan nggak mungkin kita bikin prototipenya langsung dilempar ke publik kan. Itu artinya perlu ada semacam tes dulu, dan kita yakinkan, kita belajar dan terus lakukan perbaikan sehingga nanti kalau kita lakukan secara lebih massal itu bisa berlangsung dengan baik. Ini masa pada saat ini kita banyak prototipe dulu, tetapi menurut saya secara esensi itu bisa banyak sekali. Nah, pertanyaan saya pada Bu Asi begini, Bu Asi dan teman-teman yang mau ikut, apakah guru penggerak ini kan menjadi pemimpin ya, yang kita itu harus udah mulai masuk ke sana gitu, bahwa untuk menjadi guru penggerak itu betul-betul yang kita akan latih sekali itu nanti, selain kemampuan dia untuk fokus pada pembelajaran yang berpusat kepada murid, adalah disposisi atau nilai untuk melakukan pelayanan lebih. Pelayanan lebih itu dia memimpin dan rekan-rekan guru yang lain, dan nanti kita ingin nanti ada hubungannya dengan sekolah-sekolah penggerak ya, nanti yang bagian dari policy yang akan kita luncurkan berikutnya nanti, bahwa sekolah-sekolah ini adalah sekolah-sekolah pada kondisi yang sulit, bukan justru sekolah-sekolah yang unggul pada saat ini. Jadi artinya punya semacam kemauan untuk melayani ini, karena kita filosofinya kan gotong royong. Yang justru yang perlu kita bantu ini adalah yang sekolah-sekolah yang dalam kondisi yang atau secara terutama ini penekanannya pada SDM ya, bukan pada fasilitas, tapi secara SDM itu yang kekurangan gitu. Kekurangannya itu apalagi dalam konteks kualitas. Nah, inilah guru-guru penggerak ini nanti akan kita kerahkan ke arah sana gitu. Jadi ini jadi semacam cara kita untuk bisa meningkatkan itu, tapi kita perlu prototipe dulu. Dan sekarang pertanyaannya, kontribusi kita yang pertama, kalau kita ingin dorong ya, semua Bapak Ibu guru silahkan kita daftar semuanya dan kemudian ikuti prosesnya. Tapi kontribusi itu bisa banyak sekali nanti. Jadi bisa macam-macam yang kemudian nanti dalam apakah membentuk kelompok komunitas dan lain sebagainya untuk berkolaborasi dengan para guru penggerak ini. Menurut saya intinya adalah tujuan kita adalah bukan status guru penggeraknya, tapi dampaknya kepada murid-murid kita. Jadi gimana ini bisa kemudian bisa berdampak dengan sebaik-baiknya. Dan itu ada cycle-nya terus ya, Bapak Ibu guru, semuanya itu ada cycle-nya. Jadi artinya nanti
dalam beberapa tahun ke depan nanti ada lagi, dan mungkin kita bakal memikirkan bisa mengakselerasi ini jadi semua daerah bisa melakukan ini. Tapi artinya kalau belum ikut di yang seleksi yang kemarin, berarti nanti ketika nanti ada seleksi berikutnya di daerah Bapak Ibu itu bisa ikut lagi. Itu tidak masalah. Tapi visinya bukan untuk ke statusnya, tapi lebih kepada bagaimana orientasi untuk memberikan layanan yang lebih dari yang pada saat ini. Itu suatu hal yang sangat penting untuk guru program. Dalam konteks guru sejarah, saya terus terang tidak memahami kurikulum di SMA, dan menurut saya ya pada akhirnya yang semua pelajaran itu akan berargumen semuanya sama pentingnya gitu kan. Nah, dalam arahan nanti mungkin tahun 2021 kita akan melakukan sebuah bagaimana merubah paradigma melihat kurikulum. Kurikulum itu Bapak Ibu sebenarnya adalah referensi atau framework, bukan sebuah hal yang wajib dilakukan secara mekanik gitu ya, 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Itu hanya framework garis besar. Nah, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan konteks yang ada di sekolah kita, itu adalah hal yang terpenting. Arahan nanti ke depan dalam konteks Merdeka Belajar adalah dengan sesuai dengan semangat masing-masing sekolah bisa berinovasi, diberi ruang untuk melakukan eksperimentasi. Kita akan membuat sebuah ekosistem sekolah itu boleh untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan pilihan keunikan mereka mau unik di mana. Yang selama ini kan kita ingin melakukannya lebih kepada kalau baik itu template-nya kayak gini, baru kemudian ini dianggap baik. Sementara bisa nggak kita misalnya ini sekolah menekankan pada STEM, science, teknologi, engineering, atau STEAM ya, ada art dan mathematics. Ini sekolah yang fokus lebih kepada pendidikan karakter, kearifan lokal. Ini sekolah lebih menekankan pada seni dan budaya. Ini sekolah menekankan pada bidang-bidang yang khusus misalnya tentang ilmu-ilmu sosial dan lain sebagainya. Nah, pendekatan inovasi yang sesuai dengan kalau menggunakan bahasa Ki Hajar tadi, kodrat keadaannya yaitu alam dan kodrat zamannya, kemudian juga masyarakat, ekosistem sekolah itu ingin kemana nih fokusnya, itu diberi ruang untuk melakukan itu. Jadi kedepannya nanti itu sebenarnya kita akan lebih fleksibel dalam menciptakan ekosistem bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan. Jadi apa yang mungkin ada sekarang kita sedang dalam proses untuk terus melakukan revisi, tapi tujuan utamanya adalah membuka ruang inovasi dari masing-masing sekolah sebagai unit inovasi utama. Karena sebenarnya ini kan Sisdiknas kita ya Bapak Ibu ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, bahwa manajemen itu berbasis sekolah. Jadi kemarin USBN itu dihapus ya, salah satunya dari pemikiran dari Mas Menteri dan Kemendikbud itu adalah bukan masalah USBN-nya dihapus, tapi sekolah diberikan otonomi untuk menyelenggarakan atau memilih bagaimana cara untuk membuat sebuah kelulusan sesuai dengan yang dianggap sekolah paling baik. Kalau bisa dengan portofolio silahkan, kalau bisa dengan performance based silahkan, kalau bisa dengan cara-cara yang lain selain dengan multiple choice silahkan, kalau masih multiple choice juga boleh. Jadi artinya ada semacam ruang untuk kita berkreasi, berinovasi, dan itulah sebenarnya esensi dari Merdeka Belajar gitu. Tapi tetap fokusnya adalah kepada hasil belajar siswa. Jadi ini yang jadi tetap tujuan. Walaupun dibuka ruang, oke, boleh berinovasi ya seperti ini, tapi fokusnya tetap nanti kepada hasil belajar siswa. Tadi Bu Asi bilang itu perlu untuk dengan zaman yang semakin berubah dan lain-lain, pemahaman sejarah. Saya juga seorang yang sangat senang sejarah ya. Saya kemarin baru dapat buku 45 tahun Sumpah Pemuda, mempelajari tentang Sumpah Pemuda kita dari orang-orang yang mengalami Sumpah Pemuda. Itu berbeda sekali dari buku sejarah. Itu sangat mencerahkan, sangat mengayakan. Menurut saya itu penting. Tapi kita selalu pertanyaannya adalah waktu kita diberikan Tuhan itu hanya 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Jadi ketika semakin banyak, apalagi dengan sekarang akumulasi terhadap konten bisa kemana saja, terakumulasi semuanya itu numpuk, semuanya penting. Nah, gimana kita caranya untuk bisa melakukan prioritas
dan ruang-ruang inovasi, tapi mencapai tujuan esensi kita. Jadi pembelajaran muridnya tetap diperhatikan. Jadi nggak cuma kalau bahasa Pak Jokowi sending aja WhatsApp-nya, tapi pastikan delivered. Harus ada student learning outcomes yang menjadi esensi utama kita. Jadi tetap kita jaga ke student learning outcome-nya, tapi ruang inovasi kita akan dorong terus supaya bisa melakukan itu. Nah, penyesuaian regulasi memang harus dilakukan Bapak Ibu, itu kami akui. Dan regulasi itu memang agak lambat ya dalam penyesuaiannya ini, karena pada saat ini kita ingin melakukan revisi Undang-Undang Sisdiknas secara lebih komprehensif gitu. Jadi itu memang akan memakan waktu. Tapi arah dari kebijakan adalah bagaimana membuka ruang-ruang inovasi, mendorong kemerdekaan untuk berinovasi kepada sekolah-sekolah, Bapak Ibu guru, maksimalnya untuk hasil belajar murid yang lebih baik. Demikian Bu Asi, maaf kepanjangan. Pak Doni, ini waktu saya udah mau habis ya. Ya, justru Pak Dirjen, Pak Iwan, ini kita ada 2 platform wadah pertanyaan yang semuanya ke Bapak. Tadi kita sudah ambil satu penanya dari forum live, dan sebenarnya kita ada lagi forum teks Pak yang melalui medri.com. Jangan lupa klik tombolnya ya sobat. Terima kasih.